mitra penggilingan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, izin ada pepatah yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang. Betul ya Pak ya? Pepatahnya ya? Betul. Saya kenalan dulu. Maka melalui kesempatan pagi hari ini perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Aprila Wiguna. Lahirnya sudah tahu kan Pak Ibu? Pasti bukan bulan Juni ya, bulan April. Saya lahir di bulan April, asli dari Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung. Ya, saya mulai bertugas di wilayah kantor cabang Lubuk Linggau, Bulog kantor cabang Lubuk Linggau, Musirawas dan Muratara. Ini sejak tahun 2023 bulan Agustus sebagai kepala Bulog cabang Lubuk Linggau. Jadi sudah hampir 2 tahun saya bertugas. Dan ini adalah tahun pertama di mana Bulog mendapatkan amanah dari Bapak Presiden untuk melakukan penyerapan, terutama penyerapan gabah kering panen maupun beras. Next. Nah, ya, Bapak dapat lihat di depan. Di depan itu ada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Di poin 2 disampaikan bahwa Asta Citanya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi tadi, kreativitas, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, sebenarnya penugasan yang diberikan oleh Bulog ini semata-mata bukan hanya sekedar swasembada. Betul, tujuannya adalah swasembada pangan, kemandirian pangan. Tapi juga ada yang poin penting dari kegiatan penyerapan gabah, yaitu di sebelah kanan dapat lihat, yaitu membuat petani tersenyum. Karena kita ketahui beberapa tahun kebelakang banyak komplain, banyak kegelisahan dari petani ketika masa panen gabah harganya jatuh. Nah, oleh karena itu kepedulian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan para petani, sehingga beliau menetapkan kebijakan kepada Bulog untuk bisa menyerap gabah di harga yang konsisten 6.500. Nah, perlu kita pahami dan kita sadari bersama bahwa penyerapan itu bukan semata-mata tugasnya Bulog, tapi tugas dari semua instansi, semua elemen bangsa untuk ikut serta berperan dalam mensukseskan kegiatan penyerapan GKB yang berujung pada swasembada pangan. Begitu ya. Jadi ini bukan semata-mata tugas Bulog, tapi semua, baik itu dari teman-teman TNI, baik itu dari Dinas Pertanian maupun dari dinas-dinas yang lainnya, termasuk pemerintah kabupaten dan kota. Karena ini penugasan langsung dari Bapak Presiden, Panglima tertinggi. Nah, posisi Bulog di mana nanti dijelaskan lebih lanjut begitu. Betul bahwa sekarang ini kegiatan yang kami lakukan di saat penyerapan selalu didampingi dan dikawal oleh teman-teman TNI yang menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi, ini adalah support yang luar biasa yang telah dilakukan oleh teman-teman TNI dalam mensukseskan kegiatan swasembada pangan. Betul Pak, tiap harinya Bulog menyerap gabah. Sabtu Minggu nggak ada libur. Tim-tim pengadaan kami di lapangan nggak pernah ada libur. Termasuk teman-teman TNI. Alhamdulillah yang senantiasa support di lapangan. Memang untuk saat ini baru di beberapa wilayah yang kita lakukan penyerapan, karena
Karena ketika kami di lapangan itu senantiasa diinfokan oleh teman-teman Babinsa bahwa di sini ada panen. Kemudian tim kami merapat ke sana untuk kemudian melakukan penyerapan. Nggak peduli harinya itu hari Sabtu atau Minggu, pasti akan kita lakukan selama kita menyesuaikan dengan kapasitas penggilingan. Karena kita tahu sendiri bahwa Bulog menyerap GKP kemudian tidak langsung masuk ke gudang Bulog, tapi harus diolah terlebih dahulu, baik itu dikeringkan maupun digiling. Nah, yang memiliki potensi untuk mengeringkan dan penggilingan itu ada di teman-teman mitra penggilingan, gitu. Nah, nanti setelah hasil penggilingan baru sudah jadi beras, baru masuk ke gudang Bulog. Nah, teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Hendra, terkait teknis-teknis terkait bagaimana alurnya, bagaimana skemanya, bagaimana mekanismenya, bagaimana pembayarannya, bagaimana termasuk tadi persyaratan ya yang disampaikan oleh Pak Dan Ramil itu seperti apa. Nah, izin saya jawab, kalau untuk persyaratan ini kita teks. Nah, ini penugasan ini diberikan dari Presiden ke Bulog, tidak langsung ke Bulog, tapi ada berjenjang. Nah, yang mengeluarkan kebijakan secara tata kelola, kemudian secara ketentuan, secara mekanisme, petunjuk teknis, itu ada di Bappenas, Badan Pangan Nasional. Nah, badan inilah yang mengeluarkan kebijakan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang harus ditaati oleh Perum Bulog sebagai pelaksana. Jadi Bulog prinsipnya hanya menerima kebijakan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi, Bulog hanya sebagai operator posisinya, melaksanakan kebijakan dan ketentuan. Nah, tadi terkait persyaratan misalnya, apakah boleh ada keringanan? Itu tidak boleh ada keringanan. Harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Bappenas. Karena apa? Kalau misalnya Bulog sampai melanggar ketentuan yang berlaku, nanti yang kena sanksi adalah Perum Bulog. Gitu. Bisa jadi nanti penugasannya tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Karena outputnya itu bukan sekedar realisasi, tapi bagaimana kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan, baik secara ketentuan maupun tata kelola perusahaan yang baik. Gitu. Nanti terkait persyaratan dijelaskan oleh rekan saya Mas Hendra. Jadi begitu Pak, di keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 14 tahun 2025 di dalam diktum yang kedua bahwa harga GKP yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Kalau misalnya ada Bulog yang beli di bawah harga 6.500, Bapak laporkan ke saya. Kalau sampai misalnya ada anggota saya yang melakukan seperti itu, saya tegaskan akan kena sanksi. Kalau misalnya ada orang Bulog beli gabah Bapak dengan harga di bawah 6.500, sampaikan ke Pak Dan Ramil. Nanti Pak Dan Ramil akan menindak, akan mengedukasi dan sebagainya. Karena sebelum kegiatan ini berlangsung, saya dan Pak Dantim sudah berkoordinasi, sudah menjelaskan satu sama lainnya bahwa program ini harus sukses sesuai dengan ketentuan harga 6.500. Lantas, bagaimana kalau misalnya ada pihak lain di luar Bulog yang membeli gabah di atas 6.500? Apakah dilarang oleh Bulog? Tidak. Jadi kalau misalnya harga ada yang beli ke Bapak Ibu sekalian petani di harga 6.700, ya silakan. Karena tujuannya tadi kan selain swasembada pangan, kedua mensejahterakan petani. Selama harganya di atas 6.500 dipersilakan. Gitu. Tapi kalau misalnya ada penggilingan, ada tengkulak,
itu beli di bawah 6.500, laporkan ke Bapak dan Ramil atau Babinsa di lapangan, termasuk ke Bulog. Karena ini sekali lagi bukan hanya tugas Bulog, tapi seluruh elemen, baik itu penggilingan, baik itu tengkulak dan lain sebagainya. Begitu. Nah, yang kedua, Bulog bukan hanya menyerap GKP ke petani Poktan maupun Gapoktan, tapi Bulog juga menyerap beras dari penggilingan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman penggilingan yang memiliki stok beras, itu bisa diserap oleh Bulog dengan harga 12.000 per kilonya. Tentu dengan ketentuan syarat komponen kualitas, di mana syaratnya derajat sosoknya itu minimal 95%, brokennya itu maksimal 25%. Jadi kalau di atas 25% itu tidak bisa masuk gudang Bulog. Kadar airnya itu maksimal harus 14%. Kalau misalnya di atas 14% itu nggak bisa masuk Bulog. Kenapa? Karena kalau misalnya kadar airnya di atas 14%, dikhawatirkan itu beras tidak dapat disimpan dalam rentang waktu tertentu. Kalau misalnya di atas, akan cepat ada hama, akan cepat penurunan berat, akan cepat terkontaminasi hama dan sebagainya. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Karena beras ini, betul seperti Pak dan Ramil sampaikan, ini nantinya akan menjadi cadangan beras pemerintah untuk kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia. Bapak pernah dengar bantuan pangan? Bantuan pangan yang setiap kemarin tahun 2023 itu diberikan kepada masyarakat secara gratis 10 kilo per kepala keluarga. Nah, itu nanti kemungkinan akan disalurkan untuk itu. Kebayang kalau misalnya nanti berasnya yang kita serap itu tidak memenuhi standar, yang berkorban siapa? Yang jadi korban pasti masyarakat. Nah, ini adalah komitmen dari Bulog untuk senantiasa menjaga kualitas. Karena harapannya nanti ketika disalurkan, berasnya itu masih dalam kondisi yang baik, sehingga masyarakat bisa terbantu dengan program-program bantuan dari pemerintah. Next. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, ini adalah dokumentasi dari kegiatan penyerapan gabah yang sudah berlangsung dari bulan Februari sampai dengan hari ini. Nah, bisa dilihat tuh, yang paling sering ada bersama Bulog itu adalah teman-teman dari TNI, Babinsa, yang senantiasa membantu mencari petani yang hendak menjual beras dan gabahnya, yang selalu membantu menginformasikan tempat-tempat atau hotspot yang sedang panen. Ini tepatnya ada di air Satan. Nah, seperti itu. Nah, ini koordinasi saya dengan Pak Dandim. Saya di samping Pak Dandim, di samping kanan saya. Jadi beliau sangat concern, sangat perhatian terhadap program ini, berharap program ini sukses di wilayah kita, gitu, karena tujuan utamanya tadi swasembada pangan dan membantu masyarakat. Next. Nah, ini juga termasuk rangkaian dari kegiatan-kegiatan. Nah, pasti ada TNI. Nah, kami pun senantiasa mengundang teman-teman penyuluh Pak nanti di lapangan, semoga bisa bersinergi di lapangan untuk senantiasa melakukan pendampingan ketika kami melakukan penyerapan. Next. Nah, sekian Ibu, Bapak yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti terkait teknis Mas Hendra yang akan menyampaikan. Nanti mungkin